Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Aku berpaling dan mendapati Samantha berdiri di sana. Namun penampilannya sangat cantik. Rambut kuningnya disanggul. Dan ia mengenakan gaun merah yang indah. Aku mengedipkan mata 2 kali. Sam, kenapa kamu di sini? Tanyaku. Kamu lupa, itu loh ibuku ngajak temannya reuni di sini. Kalau kamu gimana? Tanya Samantha balik. Sama? Oh, jadi teman ibuku itu ibumu ya? Balasku. Samantha menopang dagu. Wah, pertemuan kita memang takdir ya. Tawanya. Yuk yuk masuk daripada kita berdiri di sini. Ujarnya seraya mengajakku masuk ke dalam. Samantha membuka pintu. Dan aku melihat seorang bapak dan ibu sedang berbicara. Tapi percakapan mereka terhenti begitu melihat kedatangan kita. Halo, ini siapa nak? Tanya wanita berambut kuning. Samantha tersenyum. Ini temanku bu. Ibunya itu temannya ibu ternyata. Wanita itu tersenyum lebar. Oh ya, siapa namanya? Eva Hartley. Sebutku sambil tersenyum. Wanita itu terkejut. Lalu tersenyum. Namaku Catherine Graff, dan di sebelahku ini suamiku. Namanya Philip Cole. Salam kenal Mrs. Catherine dan Mr. Philip, sapaku hangat. Mrs. Catherine tersenyum. Yuk duduk dulu saja sambil nunggu yang lain, ujarnya ramah. Aku dan Samantha duduk bersebelahan. Selama nunggu yang lain, aku terdiam, bingung mau ngomong apa. Apalagi, sejak tadi Mrs. Catherine menatapku. Kenapa dari awal tidak bilang kalau teman ibu itu ibunya Eva? Tanya Samantha. Mrs. Catherine tersenyum kecil. Bukan tidak bilang. Aku sendiri juga kaget. Ternyata Andrea jadi ibu sekarang. Padahal dulu dia tidak ingin menikah. Kenapa ibuku tidak mau? Tanyaku. Ibumu terbiasa hidup sendiri. Dengan menikah bebannya jadi bertambah. Tapi mana ku sangka dia berubah ya? Jelasnya. Jadi, selama ini Miss Andrea suka menyendiri. Lalu, kenapa dia mau merawatku? Apa semua ini karena permintaan ibu? Sekuat itu ya pertemanan mereka. Sampai Miss Andrea rela keluar dari zona nyamannya. Jadi, cerita nak, bagaimana kamu bisa kenal Samantha? Tanya Mrs. Catherine. Aku pun mulai bercerita dari pertemuan kita yang pertama. Oh, dari Indonesia. Jauhnya? Gimana, senang tinggal di sini? Tenang, balasku. Padahal aku belum pernah keliling di sini. Makanannya enak-enak, aku suka. Itu saja yang bisa aku katakan. Karena Monica selalu memberikan makanan yang berbeda-beda. Wah, kapan-kapan ajak ibumu mampir ke restoranku. Anak Indonesia harus mencoba makanan autentik Eropa sini. Ungkap Mrs. Catherine. Baik, jawabku. Lalu terdiam karena Miss Andrea baru masuk ke dalam. Mrs. Catherine terbelalak. Andrea, panggilnya. Dia segera beranjak dari kursi dan memeluknya. Aduh, lama tidak ketemu. Gimana kabarmu? Miss Andrea terkekeh. Saya baik-baik saja. Mrs. Catherine melepaskan dekapannya dan menatapnya. Aku hampir tidak percaya saat dengar kamu kembali. Aku pikir mereka membual. Kemana saja kamu selama ini? Tanyanya sambil memberi tatapan khawatir. Miss Andrea tersenyum sedih. Saat itu saya sedang ada perlu mendadak. Maaf ya lupa mengabari. Mrs. Catherine memegang kedua lengannya. Ya sudah, tidak apa. Yuk yuk duduk, aku tidak sabar ingin cerita sama kamu. Begitu duduk, Mrs. Catherine asyik berbincang dengan Miss Andrea. Sementara aku terdiam saja menatap mereka. Samantha berdeham. Wah, aku tidak tahu kalau ibuku dekat sekali dengan ibumu. Jangankan kamu, aku saja kaget ibuku bisa tertawa dan ceria begini. Bisikku. Apalagi, belakangan ini Miss Andrea jarang tersenyum di rumah. Aku dan Samantha berpaling. Seorang laki-laki dengan rambut jingga masuk ke dalam. Pakaiannya sangat rapi, mengenakan kemeja putih dan celana hitam.
Kita sama-sama terbelalak mengenali wajahnya yang ceria itu. Oliver, seru kita. Oh, hai, kita ketemu lagi, ujarnya santai. Kamu kesini sama siapa? Tanya Samantha langsung. Sebelum dia menjawab, tiba-tiba seorang laki-laki berbadan besar memasuki ruangan. Halo semua, maaf menunggu lama, sambut Mr. Henry sambil melambaikan tangan. Mr. Philip dan Mrs. Catherine bangkit berdiri dan menyambutnya. Melihat hal itu membuatku bingung. Santai saja, tidak usah terlalu formal, ucap Mr. Henry. Mata Samantha terbuka lebar. Loh, ternyata ibu kenal sama wali kota? Tanyanya berpaling padanya. Mrs. Catherine tertawa kecil. Tentu saja. Kalau tidak, gimana aku bisa booking stand di acaranya? Pantas saja ibu selalu dapat slot. Padahal, nyewa tempat di sana sangat susah. Balas Samantha. Mr. Henry terkekeh, lalu berpaling padaku. Hai Eva, kita bertemu kembali. Aku ikut bangkit dari kursi. Hai juga, ternyata selama ini Mr. Henry wali kota sini. Ujarku terkejut. Ya, tapi tenang, tidak usah terlalu formal. Anggap aja saya sebagai teman. Baik, sir, jawabku. Ya sudah, mari duduk, ujarnya seraya menyuruh kita duduk. Tidak lama, pelayan datang membawa daftar menu. Mereka sibuk memilih menu, sementara aku diam saja. Aku berpaling pada Miss Andrea. Sejak tadi, dia berkali-kali memeriksa ponselnya, dan raut wajahnya terlihat khawatir. Setelah selesai, pelayan membawa buku menu dan keluar dari ruangan. Wah, udah lama sekali ya kita tidak makan bersama seperti ini. Sekalinya bertemu, udah punya keluarga masing-masing. Tawa Mrs. Catherine. Mr. Henry tertawa. Iya, ngomong-ngomong, kabar restoranmu gimana? Belakangan ini ramai. Makasih ya untuk bantuannya. Balasnya Rama. Sama-sama. Balas Mr. Henry, lalu berpaling pada Miss Andrea. Kalau kamu gimana? Tenang tinggal di sini? Miss Andrea yang melamun sejenak langsung tersadar. Ya, makasih sudah menyiapkan semuanya. Mr. Henry menatapnya sayu. Ya, kalau ada yang kurang atau ada masalah lagi, kabari saja ya. Ya, makasih. Balas Miss Andrea. Mr. Henry terkekeh. Nah, karena kita semua sudah kumpul, gimana kalau kita foto bareng dulu? Boleh. Sayang, bisa tolong foto kami bertiga di luar? Minta Mrs. Catherine pada suaminya. Mr. Philip mengangguk, seraya berdiri, lalu keluar bersama mereka. Begitu pintu tertutup, Samantha berpaling pada Oliver, menatapnya penuh selidik. Jadi, selama ini kamu anaknya wali kota? Oliver menjawab dengan cengiran. Samantha terkejut. Berarti anak yang hilang itu kamu? Tanyanya sambil menunjuk. Oliver terkekeh sambil menggaruk belakang kepala. Aku yang mendengar semua ini hanya bingung. Hilang? Tanyaku pada Samantha. Samantha berpaling padaku. Dulu ada kasus anak hilang, dan misi pencarian itu dibantu oleh wali kota. Waktu itu ada yang menduga kalau itu anaknya wali kota. Tapi siapa yang percaya? Karena kita semua tahu kalau wali kota tidak punya anak. Samantha balik menatap Oliver. Tapi ternyata salah ya. Oliver mengangkat tangan. Maaf ya, ayahku bukan tipe yang suka mengubarkan identitas. Jadi yang tahu ini cuma kita saja? Tanya Samantha. Oliver mengangguk. Dan beberapa teman terdekat ayah. Jadi kumohon jaga rahasiaku ya. Samantha tersenyum sambil mengacungkan jempol. Santai, rahasiamu aman denganku. Mr. Henry melihat kita dan tersenyum. Yuk keluar, saatnya foto bersama, ujarnya. Kita semua segera keluar dan foto bersama mereka. Setelah foto, kita balik ke ruangan dan menunggu makanan datang. Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.